Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Elsa Roshidah, STP MIL, selaku dosen pengampu mata kuliah remediasi badan air dan pesisir. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Waziruddin, NIM 124-23019 dari Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama, Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus yang cukup kompleks dan berdampak jangka panjang, yaitu pencemaran badan air dan pesisir akibat semburan lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo, serta terbentuknya daratan baru yang kini disebut sebagai Pulau Lusi. Dalam presentasi yang berjudul Remediasi Badan Air dan Pesisir, Studi Kasus Lumpur Lapindo dan Pembentukan Pulau Lusi, Sidoarjo. Dalam pembahasan kali ini ada 6 konten atau 6 pembahasan. Yang pertama, kronologi kejadian dari Porong ke pesisir. Pembahasan kedua, pelanggaran lingkungan dan regulasi. Pembahasan ketiga, dampak ekologis pada badan air dan pesisir. Pembahasan keempat, Pulau Lusi, daratan baru, masalah baru. Pembahasan kelima, usulan solusi dan strategi remediasi. Pembahasan keenam, kelebihan dan keterbatasan solusi. Latar belakang dan pentingnya kasus ini. Studi ini sangat relevan untuk dibahas dalam konteks remediasi lingkungan karena mencakup beberapa aspek penting sekaligus. Di antaranya ada pencemaran air permukaan, kemudian pengaruh aktivitas industri, dinamika kawasan pesisir, serta perubahan morfologi lingkungan akibat akumulasi limbah. Lumpur lapindo bukan hanya sekedar bencana geologi, namun juga kasus kegagalan manajemen risiko industri, serta pencemaran lintas ekosistem. Hal ini menjadi penting karena wilayah terdampak tidak hanya berupa daratan, namun juga kawasan pesisir dan laut yang sebelumnya memiliki fungsi ekologis yang sangat tinggi. Kronologi kejadian. Semburan lumpur panas pertama kali muncul pada tanggal 29 Mei 2006 dari pengeboran sumur Banjar Panji 1 oleh PT Lapindo Brantas INC. Awalnya dianggap sebagai semburan kecil, namun dalam waktu singkat berubah menjadi bencana besar yang menenggelamkan rumah warga, sawah, pabrik, sekolah, dan berbagai infrastruktur publik. Upaya awal pemerintah untuk menangani luapan lumpur dilakukan dengan membangun tanggul penahan dan mengalirkan lumpur ke Sungai Porong sejak tahun 2007 hingga sekarang. Sebagian besar lumpur dialirkan secara terus-menerus ke Sungai Porong dan bermuara ke Selat Madura. Aliran lumpur dalam jangka panjang ini menyebabkan sedimentasi yang sangat besar di muara sungai. Lambat laun, endapan tersebut membentuk daratan baru yang secara ekologis dan morfologis telah mengubah kawasan pesisir. Inilah yang kini disebut sebagai Pulau Lusi, yang merupakan singkatan dari Lumpur Sidoarjo. Kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar dalam aspek hukum dan kebijakan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pasal 21 dan pasal 69, setiap pelaku usaha wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, termasuk terhadap air dan pesisir. Namun dalam kasus ini, aliran limbah lumpur dialirkan secara masif ke badan air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Ini jelas merupakan bentuk pelanggaran prinsip preventif serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan industri. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air disebutkan bahwa setiap limbah harus memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke badan air. Tetapi lumpur yang dibuang ke Sungai Porong tidak hanya melebihi ambang batas, bahkan tidak dilakukan pengolahan apapun karena dianggap sebagai limbah darurat. Selanjutnya, dampak ekologis dari pembuangan lumpur ini sangatlah besar. Yang pertama,
lumpur menyebabkan kekeruhan tinggi di Sungai Porong, mengganggu proses fotosintesis tanaman air, dan memicu penurunan oksigen terlarut atau DO dalam air. Hal ini menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya. Yang kedua, lumpur membawa kandungan logam berat dan senyawa kimia dari dalam bumi seperti boron, strontium, dan beberapa hidrokarbon. Ini berdampak pada biota laut di wilayah pesisir termasuk udang, kerang, dan ikan yang sensitif terhadap perubahan kualitas air. Yang ketiga, pembentukan Pulau Lusi menyebabkan perubahan arus laut dan sedimentasi di kawasan estuari. Ekosistem mangrove dan padang lamun yang sebelumnya ada di sekitar muara mengalami kerusakan. Habitat burung pantai pun terganggu karena daratan baru mengubah pola migrasi dan tempat bersarangnya. Selanjutnya, tentang Pulau Lusi. Pulau Lusi saat ini memiliki luas sekitar 93 hektar dan terus bertambah. Daratan ini terbentuk bukan dari proses geologis alami, melainkan akibat sedimentasi lumpur industri yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Fenomena ini menjadi unik namun sekaligus problematis. Dari sudut pandang morfologi pesisir, Pulau Lusi mengubah dinamika pantai dan menimbulkan potensi banjir rob di wilayah sekitarnya. Dari sisi hukum, status pulau ini masih belum jelas. Apakah dianggap sebagai bagian dari bencana atau justru potensi wilayah baru? Meskipun sebagian pihak melihat potensi Pulau Lusi sebagai destinasi wisata atau kawasan reklamasi, perlu dicermati bahwa daratan ini terbentuk dari limbah. Maka, pengembangan kawasan harus berbasis prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada rehabilitasi dan bukan eksploitasi. Mengenai usulan solusi dan strategi remediasi. Dalam konteks ini, saya mengusulkan dua pendekatan strategis. Yang pertama yaitu pendekatan teknikal, yang kedua yaitu pendekatan ekologis dan sosial. Dalam pendekatan teknikal, ada beberapa hal yang saya usulkan. Yang pertama yaitu pemasangan sedimen trap modular di sekitar aliran ke laut untuk mengendalikan penyebaran lumpur. Kemudian yang kedua, penguatan struktur geobarrier untuk mencegah abrasi dan menstabilkan Pulau Lusi. Dan yang ketiga yaitu penggunaan teknologi vegetatif seperti penanaman mangrove, cemara laut, dan tumbuhan penahan erosi lainnya. Kemudian dalam usulan solusi pendekatan ekologis dan sosial ada beberapa juga. Yang pertama, restorasi ekosistem pesisir dengan menghidupkan kembali kawasan mangrove yang rusak. Kemudian edukasi masyarakat pesisir mengenai pentingnya pemantauan kualitas air dan keterlibatan warga dalam pengawasan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu riset lanjutan oleh kampus dan lembaga penelitian untuk memetakan sebaran pencemaran secara ilmiah dan akurat. Ada beberapa kelebihan dan keterbatasan solusi yang diajukan. Kelebihan pendekatan ini sifatnya ramah lingkungan, kemudian adaptif terhadap perubahan iklim pesisir dan mendorong partisipasi masyarakat. Pendekatan ini juga membuka peluang baru basis lingkungan seperti edukatif dan konservasi berbasis komunitas. Namun terdapat beberapa kendala. Yang pertama, memerlukan investasi waktu dan dana yang besar. Yang kedua, efektivitas teknologi vegetatif tidaklah instan. Itu membutuhkan proses adaptasi ekologis. Yang ketiga, ada kemungkinan perubahan kebijakan politik yang bisa mempengaruhi kesinambungan program. Sebagai refleksi dan rekomendasi, dari sini kita belajar bahwa pencemaran lingkungan yang dibiarkan tanpa remediasi tidak hanya merusak ekosistem lokal, namun juga menciptakan krisis ekologis baru dalam jangka panjang. Remediasi bukan sekadar kegiatan teknis, namun juga merupakan kombinasi antara kebijakan, rekayasa, pendidikan, dan juga etika lingkungan. Kita harus berani merekonstruksi kebijakan tata kelola limbah industri dan pesisir secara sistemik. Saya merekomendasikan kepada pemerintah daerah, akademisi, dan dunia usaha untuk menjadikan Pulau Lusi sebagai laboratorium hidup atau living laboratory
untuk riset pemulihan pesisir yang berkelanjutan dan adil secara sosial. Sebagai refleksi kita, ini ada beberapa dokumentasi yang bisa mengingatkan kita betapa lumpur lapindo sangat berdampak terhadap lingkungan. Pertama, ini ada monumen tragedi lumpur lapindo yang berisi lumpur lapindo telah mengubur kampung kami, lapindo hanya mengobrol janji palsu, negara abai memulihkan kehidupan kami, suara kami tak akan pernah padam, agar bangsa ini tidak lupa. Kemudian ada dokumentasi Pulau Lusi tampak dari udara. Bisa kita lihat betapa luasnya Pulau Lusi yang merupakan implikasi dari pembuangan lumpur lapindo yang sekarang menjadi pulau. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, ada sedikit video yang saya kutip dari salah satu influencer lingkungan, yaitu Jeremy Owen, yang kebetulan beberapa waktu terakhir datang ke lumpur lapindo dan juga ke Pulau Lusi. Silahkan menonton. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kasus lumpur lapindo bukanlah kisah masa lalu yang selesai. Ia adalah pelajaran penting tentang bagaimana sebuah bencana teknologi bisa berdampak pada badan air, pesisir, hingga membentuk daratan baru yang memerlukan tanggung jawab jangka panjang. Remediasi pesisir bukan sekedar memperbaiki, tapi juga mencegah kerusakan yang lebih luas dengan pendekatan ilmiah, kebijakan yang kuat, dan peran aktif masyarakat. Kita bisa memastikan bahwa wilayah pesisir Indonesia tetap lestari dan sehat untuk generasi mendatang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.